Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Direktur Mufti Agung dan saya Ani Sukawati. Kami akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi, yaitu pelaksanaan strategi, khususnya strategi manajemen konsep and case dari buku yang ditulis oleh David. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ani. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Mungkin dalam pembahasan kali ini akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Mungkin bisa next. Ini adalah beberapa hal yang akan dibahas, mulai dari transisi, dari perumusan strategi ke implementasi, kemudian sasaran tahunan, kebijakan, pengelolaan sumber daya dan manajemen konflik, mencatatkan struktur strategi, jenis-jenis struktur organisasi, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membuat bagan organisasi. Kemudian ada isu-isu strategis produksi, dan yang terakhir adalah isu-isu strategis sumber daya manusia. Mungkin kita mulai dari sebuah atau kalimat yang disampaikan oleh Chris Lombardi yang demikian: the best game plan in the world would never block or tackle anybody. Nah, hal ini kenapa disampaikan demikian? Ya karena dalam manajemen strategi sebenarnya tidak berhenti pada perumusan strategi saja, tapi harus ada penerjemahan bagaimana tindakan-tindakan implementatif itu yang bisa memberikan perubahan sesungguhnya. Dari perubahan yang diimplementasikan itu nantinya dievaluasi sehingga nanti bisa terciptanya tujuan jangka panjang dari suatu organisasi, entitas, atau mungkin perusahaan. Oke, selanjutnya transisi dari perumusan strategi ke implementasi. Ini jadi keberhasilan dalam menyusun strategi sebenarnya tidak menjamin keberhasilan dalam menjalankan strategi, karena it always more difficult to do something than to say you are going to do it gitu. Karena dalam implementasi ini akan terjadi shock atau perubahan yang begitu besar, mungkin dari tingkat menengah ke bawah, di mana sebenarnya perumusannya itu biasanya dilakukan oleh level strategis atau level atas. Nah, dalam shock atau perubahan ini yang perlu di-manage dengan baik sehingga nantinya tidak terjadi konflik secara berlebihan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, salah satu solusinya yang dapat dilakukan adalah melibatkan manajer divisional dan fungsional sebanyak mungkin dalam kedua proses, dari proses formulasi dan juga implementasi. Oke, mungkin next. Ini adalah beberapa hal yang menjadi perbedaan gitu antara strategi formulasi dan strategi implementation. Kalau di strategi formulation mungkin kita bicara apa sih yang harus dilakukan. Jadi berfokus tentang apa yang harus dilakukan. Sementara di implementasinya adalah bagaimana melakukannya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan akan sasaran tahunan yang jelas. Jadi mungkin dapat diketahui bahwasanya sasaran tahunan ini merupakan salah satu rencana jangka pendek gitu dari sebuah rencana yang lebih panjang lagi. Nah, sasaran tahunan ini sangat penting bagi organisasi karena 5 hal. Yang pertama, sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya, jadi baik itu finansial ataupun manusia atau waktu dan lain sebagainya lebih dapat difokuskan. Kemudian mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, di mana keberhasilan seorang manajer untuk memimpin organisasi, entitas atau perusahaan dapat dilihat dari sasaran-sasaran tahunan yang tercapai atau tidaknya, dan memungkinkan pemantauan kemajuan yang efektif dalam mencapai sasaran jangka panjang, menetapkan prioritas organisasi, dan yang sangat penting untuk menjaga agar rencana strategis tetap berjalan sesuai dengan rencana. Jadi rencana jangka panjangnya terjaga gitu, atau dapat setidaknya kita berusaha untuk ke sana gitu, masih dalam jalur. Selanjutnya mungkin bisa next, terkait dengan dalam melakukan sasaran tahunan yang baik itu ada rumusnya, itu harus terukur, konsisten, masuk akal, menantang, jelas, dikomunikasikan, dicirikan oleh dimensi waktu, ada jangka waktunya, dan ada penghargaan atau sanksinya. Di mana strategi yang seperti meningkatkan kinerja itu contohnya ada contoh yang kurang bagus, karena sebenarnya harus ada hitungannya gitu, harus
measurable gitu ya. Contohnya adalah meningkatkan revenue sebesar 10%, maka 10% ini dapat diterjemahkan oleh manajemen-manajemen di bawahnya sehingga nantinya dapat mempermudah jalannya implementasi sebuah strategi. Oke. Selanjutnya kebutuhan akan kebijakan yang jelas. Nah, kebijakan ini menjadi lebih lebih rinci lagi dibandingkan dengan sasaran tadi, karena bagaimana ini akan yang dihadapi oleh karyawan atau orang-orang yang dipimpin nantinya. Kenapa? Karena kebijakan ini lebih kepada pedoman, metode, prosedur atau aturan atau formulir, dan juga mungkin praktek administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong pekerjaan menuju tujuan yang telah diharapkan. Contohnya dari KPMG ini menyatakan bahwasanya karyawan tidak boleh bermain media sosial selama bekerja di perusahaan itu selain kalau dia kecuali jika dia bekerja sebagai admin media sosial. Nah, itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk lebih menekankan harapan atau tujuan itu. Selanjutnya adalah kebijakan merupakan instrumen penting bagi implementasi strategi, setidaknya dalam alasan. Yang pertama adalah karena kebijakan menetapkan batasan, jadi karyawan itu tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah kebijakan memungkinkan karyawan dan manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka gitu. Jadi ketika manajemen misalnya mengharapkan bahwasanya pelayanan itu dilakukan kurang dari 24 jam, maka setiap karyawan tahu bagaimana merespon pelanggan atau merespon aduan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebijakan memberikan dasar untuk pengendalian manajemen dan memungkinkan koordinasi seluruh organisasi. Yang keempat, kebijakan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan manajer untuk membuat keputusan. Yang kelima, kebijakan mendorong pendelegasian pengambilan keputusan. Jadi di beberapa hal tidak perlu mendapatkan persetujuan dari top manajemen gitu ya, karena memang sudah ada kebijakan-kebijakan ditulis dan disepakati. Dan yang keenam adalah kebijakan memperjelas apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dalam mengejar tujuan organisasi ini. Misalnya ketika dalam suatu penyusunan target itu tidak boleh ada manipulasi, maka perumusan di kebijakan ini akan mempermudah semua orang untuk mengetahui setidaknya hal tersebut itu adalah hal yang harus ditaati oleh semuanya gitu. Oke, selanjutnya mengelola sumber daya dan mengelola konflik. Setidaknya ada 4 sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ada sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Yang mana mungkin dalam pengelolaannya itu ada yang terbatas, atau mungkin dalam bentuk ini saya akan bercerita ketika manajer memiliki banyak tuntutan atau tugas gitu ya. Maka dia harus mengalokasikan nih kemana prioritas-prioritas yang harus dilakukan gitu. Nah, maka mengalokasikan sumber daya dan mengalokasikan sumber daya menjadi hal yang sangat vital dan penting dalam suatu implementasi strategi. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh gitu ya bagaimana strategi, sasaran, dan kebijakan dilakukan dan saling mendukung. Misalnya dari tujuannya atau strateginya adalah sasaran divisi itu dapat meningkatkan revenue dari 10 juta ke 15 juta. Maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan misalnya laporan mingguan sales, kemudian bonus natal 5%, kemudian pendekatan JIT atau just in time ini akan berdampak bagi orang-orang atau para karyawannya, termasuk di mana sumber daya manusia dialokasikan dan sumber daya lainnya, sumber daya fisik misalnya dari pemudakan itu disusun atau diatur begitu. Ini juga akan berpengaruh ke bagaimana uang itu dialokasikan gitu. Oke, selanjutnya tentang mengelola konflik. Jadi sebagaimana diketahui bahwasanya konflik itu adalah sebuah ketidaksepahaman antara dua pihak atau lebih ya gitu. Jadi ini sangat umum terjadi di sebuah perusahaan atau apapun yang bergerak bersama-sama, karena memang orang mungkin punya pemikiran yang berbeda-beda. Namun perlu diketahui bahwasanya konflik itu tidak selalu jelek ya, karena ada sebuah pepatah yang menyatakan if everyone is thinking alike then somebody is not thinking gitu. Malah nggak ada yang berpikir kalau misalnya semua berpikir sama. Oke, selanjutnya ini ada cara-cara mengelola konflik. Kemudian mencocokkan struktur dengan strategi. Hal ini penting karena mungkin dalam perubahan strategi, struktur juga harus disesuaikan ya untuk menunjang bagaimana strategi itu
dijalankan atau diimplementasikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa jenis dari struktur organisasi. Ada 7 jenis-jenis struktur organisasi, diantaranya ada fungsional, divisional, dari divisional geografis, divisional produk, divisional pelanggan, divisional proses, strategic unit bisnis, dan matriks. Mungkin yang paling sederhana adalah fungsional ya, karena memang cukup ya bisa dibilang sederhana dan murah gitu. Berbeda dengan nanti struktur-struktur lainnya, termasuk yang sangat kompleks itu SBU dan juga matriks yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar, sudah besar. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dito. Oke, kita akan mulai lagi melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ani, yaitu mengenai subbab atau pembahasan tentang do and don'ts-nya atau boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membuat badan organisasi. Next. Oke, kita akan melihat apa sih yang boleh dan tidak boleh secara garis besar. Sebenarnya struktur itu atau posisi seseorang tidak boleh memiliki jabatan dua ganda seperti itu, sehingga itu menghindari yang namanya bias atau nanti ada kepentingan pribadi lah, kurang lebih seperti itu. Kalau di sini saya ilustrasikan, kalau ada satu orang maka jabatannya satu orang, kalau ada dua orang maka jabatan orang. Tidak boleh digandakan seperti CEO juga sebagai kepala dewan direksi. Mungkin itu menjadi suatu hal yang nanti bisa mencelakai kepercayaan gitu bagi seluruh sektoral. Next. Nah ini contohnya kalau di eksekutif sebenarnya ada CEO dan si level lainnya. Cuman di sini kita lihat bahwasanya CEO hanya berdiri sendiri di situ, dia tidak sebagai kepala direksi ataupun lainnya, maka di bawahnya akan dibantu oleh teman-teman atau bagian-bagian struktur lainnya dari operasional sampai mungkin teknik, teknologi atau R&D dan sebagainya. Nanti di bawahnya operasional bakal ada project-project yang lainnya nanti akan diatasi oleh satu manajer yang nanti akan dibawahi oleh CEO. Lanjut. Next. Nah, tipikal top manager sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu konsepnya adalah setiap karyawan hanya boleh punya satu bos, seperti saya sebutkan tadi. Maka ketika ada perusahaan yang besar yang kompleks, maka itu sebaiknya cenderung sangat dihindari. Contohnya di sini ada kebiasaan yang harus selalu dibentuk dalam sebuah perusahaan, suatu perusahaan, bahwasanya si level ataupun eksekutif lainnya hanya boleh melakukan laporan langsung pada CEO. Supaya apa? Supaya satu komando seperti itu. Sehingga kalau perusahaannya sangat besar, maka diperlukan struktur tipe yang seperti apa? Contohnya kalau di sini ada sistem bisnis unitnya yang SBU, gitu. Struktur bisnis unitnya seperti yang SBU ini, karena mengurangi rentan kendali pada pelaporan di CEO. Ya, kita next langsung. Nah, di sini ada 5 sumber pedoman yang bisa kita gunakan untuk membentuk sebuah badan organisasi. Yang pertama, pastikan setiap eksekutif memiliki satu atasan sehingga tidak ada timpang tindih komando. Yang tadi sudah saya jelaskan. Kedua, pastikan rentan kendali wajar, tidak lebih dari 10 orang. Pastikan keragaman ras, etnis, jenis kelamin dan semuanya terwakili sehingga perusahaan terlihat sangat inklusif dan tidak ada diskriminasi bagi siapapun, sehingga perusahaan tersebut memiliki citra yang baik nanti ke depannya kalau di luar ataupun di dalam semuanya sama gitu ya. Yang kelima, lakukan desentralisasi, kemudian gunakan struktur tipe SBU untuk perusahaan yang multidivisi. Pastikan gelar eksekutif sesuai dengan nama produk sehingga bisa representing the produknya gitu. Lanjut. Nah, ini ada poin penting lainnya. Nomor 8, daripada kita menggunakan segmen, mendingan menggunakan set person. Nah, ini adalah mengartikan bahwasanya semua orang bisa memiliki atau duduk di posisi apa aja gitu ya. Mau itu eksekutif, mau itu direktur, mau itu manajer, mau itu karyawan, mungkin semuanya bisa. Kenapa? Karena di poin 9, pastikan direksi mencerminkan keberagaman ras, etnis, jenis kelamin dan usia. Di sini bisa kita menghindari yang namanya diskriminasi, apalagi udah zaman modern seperti sekarang ya. Hal-hal tersebut bisa sangat sensitif dan bisa menjadi sebuah kerugian bagi perusahaan ketika mereka masih memegang masih memegang prinsip-prinsip yang
seperti maskulinitas gitu ya, atau mendiskriminasi wanita-wanita seperti itu, ataupun ras ataupun kepercayaan. Selanjutnya, pastikan CEO perusahaan tidak juga menyandang gelar presiden. Yang sudah saya sebutkan tadi, gelar presiden hanya digunakan bagi kepala divisi perusahaan, misalnya seperti vice president, direktur, atau manager human resource dan sebagainya. Yang terakhir, pastikan eksekutif fungsional seperti CFO, CEO, dan C-level lainnya hanya melapor kepada CEO sebagai kepala, bukan CEO. Walaupun secara operasional semuanya adalah bagian dari operasional, tapi kita hanya bagi satu komando tertinggi, yaitu CEO. Next. Nah, ada sisi strategis mengenai operasional, operasi atau produksi. Ya. Ada beberapa poin. Next, ada 4 poin kalau nggak salah. Yes, ada 4 poin. Ada 4 bagian penting dari hal-hal yang keterkaitannya dengan operasional. Yang pertama, restrukturisasi atau rekayasa ulang. Ini mengenai bagaimana nanti struktur di perusahaan dirombak-rombak atau disesuaikan. Kemudian ada mengelola resistensi terhadap perubahan, karena namanya implementasi itu bakal ada adjustment gitu ya. Kemudian memutuskan gimana dan bagaimana memproduksi barang. Yang terakhir ada employee stock ownership plans atau ESOPs. Nah, yang ini kita akan mencoba menjelaskan pertama rekonstruksi dan rekayasa ulang. Di sini ada pembedanya adalah rekonstruksi cenderung terlihat memaksa dan rekayasa ulang cenderung terlihat lebih bersahabat gitu ya. Karena di rekonstruksi kita bisa melihat ada poin berkurangnya komitmen, kreativitas, dan juga ada trauma mengenai PHK, karena di sana cenderung rentan terhadap perubahan dan pergantian pemain atau PHK tadi itu. Contohnya perusahaan di Avon Products itu yang memiliki 8 unit tadinya menjadi 2 unit yang dibagi menjadi divisional berdasarkan wilayah geografis, yaitu wilayah negara berkembang dan negara maju. Nah, di tandanya kalau restrukturisasi itu dengan keputusan strategis atau biasanya jangka panjang gitu, yang mana mempengaruhi semua fungsi bisnis. Berbeda dengan rekayasa ulang, dianya meliputi konfigurasi ulang atau perencanaan atau tugas, proses, tujuan, dan pengeluaran biaya. Yang intinya adalah adjustment kecil yang nantinya bisa ditandai dengan banyak keputusan taktis atau jangka pendek, spesifik, dan fungsi bisnis. Kak, berarti untuk yang rekonstruksi itu lebih baik diminimalisir ya terjadinya? Ya, sebenarnya rekonstruksi ini akan bisa terjadi kalau memang dari strategi jangka panjang yang sudah disusun terjadi faktor-faktor besar yang mempengaruhi, sehingga mungkin saja rekonstruksi adalah langkah yang harus diambil gitu, sehingga itu nanti bisa pertimbangannya adalah jangka panjang. Ketimbang nanti rekayasa ulang malah misalnya ada mengenai dari finance, itu pertimbangan keuangannya daripada tidak efektif dan terkesan buang-buang uang, mendingan sekalian yang perubahan besar atau seperti itu. Jadi bukan mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih cocok dari pekerjaan yang akan diterima perusahaan. Betul. Bagaimana perusahaan sedang menghadapi perusahaan sehingga melakukan 2 hal ini. Oke, next. Nah, yang kedua mengelola resistensi terhadap perubahan. Nah, yang namanya perubahan itu adalah ketidaknyamanan sebenarnya teman-teman. Jadi bagaimana manajer ataupun atasan bisa mengembangkan iklim organisasi lebih kondusif dan melihat sebuah perubahan itu bukan sebuah ancaman, tapi sebuah motivasi yang bisa menjadi gap yang bisa selalu dikembangkan dalam perusahaan, sehingga nanti tujuan strategisnya bisa selalu mengikuti zaman, selalu berkembang sehingga bisa tahan banting. Terdapat 3 strategi umum yang digunakan, yaitu perubahan paksa, kemudian perubahan edukatif, dan juga strategi perubahan nasional dan atau kepentingan diri sendiri. Nah, ini lanjut next. Intinya adalah masing-masing strategi ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau paksa dia cepat, kalau edukatif dia lama, kalau rasional dia juga membutuhkan waktu. Tapi masing-masing strategi ini lagi-lagi akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi biasanya yang strategi perubahan paksa itu sangat dihindari, melihat model yang dialami zaman sekarang itu rentan dengan isu-isu sosial gitu, sehingga nanti mungkin ada hak asasi atau pelanggaran lainnya di perubahan paksa, sehingga yang lebih rasional adalah edukatif atau secara perubahan rasional kepentingan sendiri kurang lebih seperti itu. Next.
Nah, ini juga penting bagaimana kita menentukan di mana dan seperti apa proses memproduksi barangnya. Tentu kita akan melihat di mana sumber input dari produk kita akan didapat, kemudian lokasinya strategis atau tidak, secara keuangan dia nyelai atau tidak, dan juga secara konsumen apakah tersedia, apakah memang harus dipindah tempatkan produk kita sehingga mendapatkan segmen yang pas. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat sebelum kita eksekusi nih produksi barang ataupun kebutuhan dari konsumen. Nah, yang keempat ada program pemilikan saham. Nah, di sini ada poin unik ya di sini mengenai poin pemilikan saham. Jadi si karyawan akan sangat senang begitu dia merasa dia bekerja di dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Karena dia sebagai karyawan, contohnya di Winco Foods, dia sebagai karyawan akan diupah. Juga ada karyawan yang memenuhi syarat pajak dengan kontribusi pasti, dia itu bisa memiliki perusahaan juga. Mungkin entah sistematikanya dipotong dari gaji atau seperti apa, atau membeli saham secara lepas di pasar saham pada umumnya. Intinya si karyawan juga bisa memiliki saham perusahaan di mana dia bekerja. Next. Nah, selanjutnya ada isu strategis mengenai sumber daya manusia. Next. Di sini ada beberapa poin, ada 7. Yang mana yang pertama menggabungkan kinerja gaji dengan strategi. Langsung naik saja. Nah, di sini sudah ada contoh perusahaan yang melakukan hal ini, di mana Motorola, Verizon, HP, Oxy, IR itu semuanya sudah melakukan profit sharing mengenai gaji dan kinerja. Tapi catatannya adalah disesuaikan dengan hasil strategis yang ingin dicapai oleh perusahaan, sehingga semuanya tidak terkesan cuma-cuma gitu. Tapi itu ada tujuannya. Kenapa ada bonus? Kenapa ada penyesuaian antara kinerja dan gaji? Next. Ini keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga. Semakin sini kita semakin melihat ya bahwasannya kehidupan yang seimbang antara bekerja dan hidup gitu ya, antara kita berkeluarga, berteman atau berinteraksi, itu semuanya dipertimbangkan. Bahkan di dunia kerja pun seperti itu sekarang. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilihat bahwasannya beberapa perusahaan sudah menerapkan poin ini gitu ya. Kenapa? Karena apalagi kayak ibu-ibu gitu ya, wanita biasanya banyak yang ngurus, termasuk anak, keluarga, mungkin ada orang tua juga dan juga ada suami. Sehingga ketika pekerjaan rumah beres, maka pekerjaan yang di kantor atau di tempat dia bekerja itu biasanya lebih produktif karena tidak ada pikiran yang mengganggu ketika dia bekerja. Bahkan ada hari Sabtu bersama bapak gitu ya, atau bersama orang tua, anak-anaknya diajak main ke kantor, bagaimana melihat kondisi orang tuanya bekerja. Itu menjadi sebuah hal yang menarik juga gitu, karena terlihat sangat sangat terbuka gitu. Jadi anaknya pun bisa jadi malah tertarik dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Next. Jadi balance ya gitu ya Kak, antara kerja dan kehidupan. Oh iya, betul. Jadi ya mungkin kayak budaya-budaya yang bahasa sekarang itu santai gitu ya. Itu mungkin seperti Microsoft, Google itu kan sudah menerapkan hal ini. Jadi bahkan mereka setiap lantai ada cafeteria, setiap lantai ada public space-nya. Jadi bener-bener orang umum pun bisa main gitu. Di luar memang karyawan tetap punya pekerjaan yang harus dilakukan, tapi dia juga bisa berinteraksi dengan temannya, bahkan dengan keluarganya, tapi dengan waktu-waktu tertentu tentunya. Jadi tidak setiap hari juga. Oke. Nah, ini membangun tenaga kerja yang beragam. Maksudnya di sini adalah inklusivitas, jadi tidak ada diskriminasi antar ras, antar gender gitu ya. Di dalam buku yang menjadi referensi kita disebutkan bahwa ternyata perempuan itu punya keunikan khusus berbeda dengan laki-laki. Women tend to be stronger in terms of collaboration and people development. Jadi biasanya dia perempuan itu lebih ke development people atau mengembangkan orang-orang gitu ya, dan kolaborasi, intinya interaksi dengan orang. Sementara laki-laki itu lebih kuat di individual decision making, lebih ke pemutusan masalah, keputusan gitu ya. Dari hal ini, perbandingan perempuan dan laki-laki, dilihat bahwasannya
kalau perempuan ada di senior level atau dia ada di eksekutif, kayaknya perusahaan bisa jauh lebih berkembang gitu. Karena peluang-peluang kolaborasi sekarang kan eranya kolaborasi ya, nggak ada yang bahkan kayak dibilang rival itu udah kayaknya sekarang tuh udah aneh ya ngomong rival, karena orang tuh berlomba-lomba untuk kolaborasi sehingga sama-sama lebih gede, bahkan dengan cara kolaborasi dia bisa lebih gede yang dari anggapannya yang dianggap rival sebenarnya. Kalau seperti ada 6 manfaat memiliki tenaga kerja yang beragam di perusahaan. Pertama, perempuan dan minoritas tentunya memiliki wawasan pendapat perspektif yang berbeda. Kemudian tenaga kerja yang beragam menggambarkan perusahaan yang lebih terbuka gitu. Yang ketiga, tenaga kerja mencerminkan basis pelanggan dapat membantu menarik pelanggan gitu. Jadi karena tidak ada ketakutan atau kekhawatiran, pelanggan bisa jadi datang. Keempat, tenaga kerja yang beragam membantu melindungi perusahaan dari tuntutan hukum, diskriminasi. Perempuan juga atau dan minoritas mewakili kumpulan pelamar juga. Jadi hati-hati perusahaan kalau dia terlalu ada prinsip-prinsip yang terlalu hitam atau putih, bisa jadi ini nanti menjadi poin minus. Yang selanjutnya ada tenaga kerja yang beragam memperkuat tanggung jawab sosial dan positif perusahaan. Jadi citranya bagus dulu. Next. Nah, ini berhati-hati dalam rekrut karyawan perusahaan saya. Sebenarnya hal tersebut sudah lumrah gitu ya. Kita mau rekrut perusahaan dan karyawan dari perusahaan asing itu sudah lumrah. Tapi catatannya adalah ada area-area yang perlu dijaga, yaitu mengenai secret formula atau formula khusus perusahaan, customer list, programming algorithm, terus semua kekayaan mengenai informasi di perusahaan. Kayak di perusahaan perbenihan tertentu itu tidak membolehkan ketika seorang keluar dari perusahaan itu bekerja di level apa, di pekerjaan yang sama. Itu mungkin salah satu implementasi dari itu ya, Kak? Yes, betul. Jadi kekayaan intelektual. Betul. Jadi ada hak cipta ya, walaupun kita ngomongin tanaman gitu ya, tapi itu tetap ada hak ciptanya. Bahkan seperti kayak agronom itu tidak sembarangan boleh bicara dengan pengunjung ataupun petani gitu, Kak. Karena mereka dijaga banget karena memegang kekayaan perusahaannya gitu ya. Apalagi perusahaan benih. Ya. Dianya bahkan bahasanya dipelihara ya, tanda kutip dipelihara oleh perusahaan sehingga dianya sejahtera juga dan jauh dari kata pengen keluar gitu. Jadi yang penting dia sejahtera, mau menetap, perusahaan aman gitu. Next. Nah, ciptakan budaya yang mendukung strategi. Kalau di Facebook tadi mungkin sudah sempat disinggung juga, bahwasanya karyawan bebas memilih pekerjaannya sehingga tugasnya benar-benar yang dia rasa sedang pas untuk diselesaikan, maka itu akan lebih produktif gitu ya, akan lebih cepat diselesaikan. Sementara ada Volkswagen dan Porsche, ini ada kasus berbeda. Ketika Volkswagen mengakuisisi Porsche, itu ada kekhawatiran bahwasanya ada budaya yang berbeda sehingga takutnya nanti menjadi hal yang tidak mengenakan bagi perusahaan ke depan. Next. Nah, di sini ada berarti dalam memantau media sosial karyawan karena ada kekurangan dan kelebihan. Boleh, tapi dengan catatan perusahaan memantau karyawan karena hal-hal yang keterkaitan dengan perusahaan, yaitu menjaga reputasi pasar, kemudian melihat komunikasi karyawan sehingga nanti ada pengembangan dari sisi bekerja, teamworknya gitu ya, bagaimana. Nah, sementara kalau kelebihan itu menjadi melanggar hak privasi juga. Bahkan bisa menjadi salah satu pertimbangan kalau sosial media menjadi salah satu persyaratan, itu bisa menjadi diskriminasi juga gitu ya. Bahkan pelecehan atau diskriminasi kepercayaan, melukai kepercayaan bagi seorang pelamar. Next. Nah, ini membangun program kesehatan perusahaan ini udah banyak juga. Jadi setiap karyawan yang sudah mencapai target kesehatan ya, contohnya di JetBlue, sebuah perusahaan penerbangan memiliki kompetisi yang unik gitu ya, yang diterapkan di karyawan mereka itu mengenai body index, mass index. Jadi setiap karyawan yang memenuhi target tersebut maka akan dapat bonus sebesar 500 USD. Jadi itu yang cuma dia udah dapat sehatnya, dapat juga bonusnya. Sehingga kenapa perusahaan melakukan itu? Karena perusahaan akan lebih hemat karena tidak ada premi kesehatan atau asuransi kesehatan yang diklaim, bahkan lebih produktif karena karyawan-karyawannya sehat.
Nah, ini kurang lebih cycle yang harus dilakukan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kurang lebih ada membuat visi, misi, formula, implementasi, dan evaluasi. Next. Oke, kesimpulannya implementasi strategi berarti sebuah perubahan. Next. Nah, jadi kalau kita dari formulasi mau menuju implementasi, kita harus siap-siap dengan namanya banyak perubahan ataupun adjustment, yang mana itu jangan dijadikan sebuah ketidaknyamanan, tapi jadiin sebuah motivasi dan menjadi pacuan lagi sehingga perusahaan lebih bagus. Itu aja dari kami. Mungkin ada salah dan kurang dan ketidakjelasannya mohon dimaafkan. Saya Dita Tiago, Saya Aniskawati. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.